Halo, perkenalkan nama saya Andika Kurniawan Kasim dengan NIM S01-2025-037. Perkenalkan, nama saya Rini Herunisa dengan NIM S01-2025-032. Hai, perkenalkan nama saya Amelia Bara dengan NIM S01-2025-023. Halo, perkenalkan saya Dianisa Darislami dengan NIM S01-2025-035. Halo, perkenalkan nama saya Malik Al-Hadi dengan NIM S01-2025-021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang asas-asas umum pemerintahan yang baik atau AAUPB. AAUPB merupakan prinsip dasar yang menjadi pedoman bagi pemerintahan dalam menjalankan tugas dan kewenangan agar sesuai dengan hukum, adil, transparan, dan mengutamakan kepentingan masyarakat. AAUPB sangat penting karena dapat mencegah penyalahgunaan wewenang, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Namun, penerapan AAUPB di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan seperti budaya birokrasi yang belum profesional, kurangnya transparansi, praktik korupsi, lemahnya pengawasan, serta koordinasi antar lembaga yang belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan komitmen dari seluruh aparatur pemerintah dan partisipasi masyarakat agar diterapkan secara maksimal dan terciptanya pemerintahan yang baik. Prinsip-prinsip yang menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik. Yang pertama, asas kepastian hukum. Pemerintah harus bertindak berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku sehingga memberikan kejelasan serta perlindungan hukum bagi masyarakat. Yang kedua, asas kemanfaatan. Setiap keputusan atau tuntutan pemerintah harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat dan memperhatikan keseimbangan kepentingan berbagai pihak. Yang ketiga, asas ketidakberpihakan. Pemerintah harus bersikap objektif, adil, dan tidak diskriminatif dalam mengambil keputusan maupun memberikan pelayanan. Yang keempat, asas kecermatan. Pejabat pemerintah harus mengumpulkan data, fakta, dan informasi yang lengkap sebelum mengambil keputusan agar tidak merugikan masyarakat. Yang kelima, asas tidak menyalahkan wewenang. Wewenang yang diberikan oleh hukum harus digunakan sesuai tujuan pemberiannya, bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan. Yang keenam, asas keterbukaan. Pemerintah harus memberikan akses informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif kepada masyarakat, kecuali informasi yang memang dirasakan oleh undang-undang. Yang ketujuh, asas kepentingan umum. Setiap kebijakan harus mengutamakan kesejahteraan masyarakat luas daripada kepentingan individu atau kelompok tertentu. Yang kedelapan, asas pelayanan yang baik. Pemerintah wajib memberikan pelayanan yang cepat, mudah, tepat, transparan, dan profesional kepada masyarakat. Intinya, asas yang paling mendasar dalam AAUPB adalah kepastian hukum, pemanfaatan, dan tidak menyalahgunakan wewenang. Karena ketiga asas tersebut menjadi landasan agar pemerintah bertindak sesuai hukum, bermanfaat bagi masyarakat, dan tidak bertindak sewenang-wenang. Kali ini saya akan menjelaskan apa itu urgensi AAUPB. AAUPB memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan karena yang pertama mencegah penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintah, yang kedua mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan, good governance, yang ketiga melindungi hak masyarakat dari tindakan pemerintah yang sewenang-wenang, yang keempat menjadi dasar penilaian hakim PT UN dalam menguji keputusan administrasi negara, 5 meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Baik, kali ini saya akan menjelaskan yaitu tentang tantangan penerapan AUPB di Indonesia. Meskipun telah memiliki dasar hukum yang kuat, penerapan AUPB masih menghadapi beberapa tantangan, yaitu yang pertama, budaya birokrasi yang masih kurang profesional sehingga pelayanan publik belum sepenuhnya efektif. Nah, yang kedua itu penyalahgunaan kewenangan dan praktik korupsi yang masih ditemukan di beberapa instansi pemerintah. Yang ketiga, kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan publik. Nah, yang keempat, ego sektoral antara lembaga yang menyebabkan koordinasi pemerintahan kurang optimal. Nah, yang kelima, rendahnya pemahaman sebagai aparatur mengenai AUPB sehingga penerapannya belum merata di seluruh daerah. Nah, yang terakhir yaitu pengawasan yang belum maksimal baik dari lembaga pengawas maupun di masyarakat.
Baik, di sini pada materi kami mengambil ada beberapa contoh penerapan AAUPB dalam pemerintahan. Yang pertama, asas kepastian hukum. Pemerintah menerbitkan KTP, SIM atau izin usaha sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku. Masyarakat mendapatkan kepastian mengenai syarat dan waktu penyelesaian perayaan. 2. Asas keterbukaan. Pemerintah mengumumkan penggunaan anggaran daerah kepada masyarakat melalui website atau laporan publik. Informasi mengenai rekrutmen ASN disampaikan secara terbuka. Ketiga, asas ketidakberpihakan. Pelayan publik diberikan kepada semua warga tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, atau status sosial. Nah, yang keempat itu asas kecermatan. Pejabat memeriksa seluruh dokumen secara teliti sebelum mengeluarkan izin atau keputusan administratif. Nah, yang kelima itu asas tidak menyalahgunakan wewenang. Kepala daerah tidak menggunakan jabatannya untuk menguntungkan keluarga atau kelompok tertentu. Yang keenam itu ada asas kepentingan umum. Nah, di mana pemerintah membangun fasilitas umum seperti jalan, jembatan, sekolah, dan rumah sakit dan kesejahteraan masyarakat. Yang terakhir itu yang ketujuh, yaitu asas pelayanan yang baik, di mana kantor pelayanan publik menyediakan sistem antrian yang jelas, ramah, cepat, dan mudah diakses masyarakat. Contoh pelanggaran AAUPB. Yang pertama ada penguatan liar pungli dalam pengurusan dokumen. Yang kedua, nepotisme dalam penerimaan pegawai. Yang ketiga, penolakan pelayanan tanpa alasan yang jelas. Dan yang terakhir, pengambilan keputusan tanpa memberikan informasi kepada masyarakat yang terdampak. Contoh-contoh tersebut menunjukkan bahwa AAUPB tidak hanya menjadi teori, tetapi harus diterapkan dalam setiap tindakan pemerintah untuk menciptakan pelayanan publik yang berkualitas dan pemerintahan yang baik. Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa AAUPB, asas-asas umum pemerintahan yang baik, merupakan pedoman penting dalam penyelenggaraan pemerintahan agar setiap tindakan dan keputusan pemerintahan berjalan sesuai hukum, adil, dan transparan, serta mengutamakan kepentingan masyarakat. Penerapan AAUPB sangat penting untuk mewujudkan good governance, mencegah penyalahgunaan wewenang, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Namun, penerapannya di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan seperti budaya birokrasi yang belum optimal, kurangnya transparansi, penyalahgunaan kewenang, dan lemahnya pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan komitmen dari seluruh aparatur pemerintahan serta partisipasi masyarakat untuk mendukung penerapan AAUPB secara konsisten demi terciptanya pemerintahan yang efektif, bersih, dan berorientasi pada pelayanan publik.